Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau Muballigh Muhammadiyah itu tukang itu Pak ya. Kita bawa santai Pak ya. Ya Pak ya. Ibu di luar ada Bu ya? Ada, alhamdulillah. At-thalabah sami'tum? Alhamdulillah. Saya awali mohon izin dengan pantun dulu nih Pak. Ke pasar malam beli buah naga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Ke pasar malam beli buah nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya segera lunas. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya heran Pak, kenapa yang lebih hutangnya lunas lebih kencang? Ini kayaknya kita punya hutang semua ini, termasuk yang bicara ini. Alhamdulillah. Tapi saya ada satu pantun lagi tanggung. Saya udah siapin tadi. Lamsel maju, bismillah bisa. Itulah slogan dan moto. Kami bahagia luar biasa bisa hadir di PCM Candipuro. Baik, biar lebih semangat saya ulangi salam ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah begitu udah kayak Gus beneran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati orang tua kami hadir di tengah-tengah kita semua. Salah satu pimpinan pleno PDM Lampung Selatan yang alhamdulillah luar biasa bisa membersamai kita di tempat kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Semoga pimpinan-pimpinan kita di PDM Lampung Selatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, kesehatan, kesempatan, dan luas rezekinya sehingga bisa membawa kita di dalam persyarikatan yang kita banggakan. Yang kami hormati juga di sini hadir Ketua Majelis Tabligh PDM Lampung Selatan, Al-Ustaz Nur Hamid SE, yang alhamdulillah membersamai kami di tim 3. Beliau pimpinan kami yang bukan hanya dituakan saat kami berangkat, tapi juga yang paling tua di antara kami. Karena umurnya ternyata lebih tua beliau daripada Ustaz Salamu.
Jadi beliau memang adalah pimpinan kami saat kami berangkat di tim 3 membersamai kami, alhamdulillah. Juga yang kami hormati pimpinan, ketua dan pengurus PCM Candipuro yang alhamdulillah dalam hal ini sangat luar biasa menyambut kami. Kami merasa sangat begitu dihargai. Kami sangat merasa bahagia. Jadi pantun tadi Pak bukan sembarang pantun Pak, tapi beneran ungkapan hati kami yang paling tulus. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullah ahsanul jaza. Juga para pimpinan ranting se-PCM Candipuro yang semoga terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan persyarikatan kita. Sebagaimana pesan ayahanda kita, Haji Ahmad Dahlan, bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hanya mencari hidup di Muhammadiyah. Maka alhamdulillah, siapa yang akan menghidupkan persyarikatan kita kalau bukan kita? Kalau kata orang Lampung, Pak, makam. Siapa lagi? Mak ganta. Kapan lagi? Nah, itu kata orang Lampung. Asli yang ngomongin orang Lampung, Pak. Alhamdulillah. Kemudian keluarga besar MBS Candipuro yang semoga baik itu para pimpinan, para pengurus, dewan guru, asatid dan santri, santriwan santriwati yang alhamdulillah istiqomah di jalan Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga bisa terus menghidupkan pergerakan dakwah dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami Al-Fakir Mu'arrifu Nafsi Ismi Agus Amriza. Nama saya Agus Amriza sebagaimana tadi dikenalkan oleh Gus Zainuri. Mau pakai Gus-Gusan, Gus semua kita. Iya kan? Alhamdulillah kami jauh lebih muda daripada bapak-bapak orang tua itu semua. Atau mengaku muda bagi adik-adikku gitu ya. Tapi yang jelas banyak yang lebih tua jauh dari saya. Artinya bahwa saya ini adalah anak-anak orang tuaku semua. Maka mohon izin, mohon duduk saya di atas, ini Bapak Ibu orang tuaku semua di bawah. Saya mohon izin, mohon maaf kalau ini kurang pas dan lain sebagainya. Namun tak lain dan tak bukan demi menjalankan amanah. Sehingga kami duduk di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari. Siapalah kami yang menggurui dan mengajari orang tuaku semua? Siapalah kami yang menggurui dan mengajari Bapak Ibu yang luar biasa? Dari segi umur kami kalah. Karena umur kami Pak baru 39 tahun. Masih anak kemarin sore. Anak kemarin sore 39 tahun. Alhamdulillah masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata paslah saya lihat adik-adik saya yang umurnya di bawah saya ini merasa muda terus, Pak. Kalau di depan orang tuaku semua. Tapi ternyata adik-adik saya banyak. Oh, umur saya 39 tahun, besok 40. Nabi 63. Berarti tinggal 23, Masya Allah. Berarti begitu cepat, Pak. Maka mohon izin, mohon maaf, bukan untuk menggurui apalagi mengajari orang tuaku semua. Tetapi dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling kerjasama, kita saling bersama bahu-membahu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Mudah-mudahan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Juga dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Hari ini saya diamanahi memberikan nasihat di luar dari panggung ini. Saya mohon kami dinasihati. Itu kira-kira sebagai pembuka dari kami, Bapak Ibu orang tuaku semua, hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kita bisa berkumpul bersama di sini. Tadi Pak. Tadi pagi itu saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu ini jadi nggak safari dakwah di Candipuro. Karena udah direncanakan sebelumnya, udah komunikasi dengan Ustaz Zainal. Ini hari ini jadi nggak? Belum ada tanda-tanda. Saat saya masih di sekolah Pak, karena kebetulan khidmah kami di SMA Kebangsaan. SMA yang didirikan oleh Bapak Zulkifli Hasan sejak 2015 kami mengajar setelah kami pulang dari Pondok Modern Darussalam Kontor. Kami diamanahi Bapak Zulkifli Hasan untuk bergabung di sana. Kami masih sekolah tadi Pak. Kami pikir, ini jadi nggak ya? Jadi nggak? Lalu kemudian buka WA tuh. Masuk WA Pak. Apa kata Ustaz Zainal? Jangan nggak jadi ke PCM Candipuro ini. Sudah kami potongkan kambing. Masya Allah. Saya kira awalnya itu video prank Pak. Karena hanya menggambarkan video, nggak ada kata-kata awalnya. Di dalam videonya, Allah kata kita sama Ustaz Ella, itu mah prank, itu mah video kurban. Paling video kurban. Muncul lagi video yang kedua. Ustaz Zainal dengan gagahnya. Tim 3, siap-siap, KMM, jangan nggak jadi. Kambing sudah dipotong itu 3, nanti ekornya buat Ustaz Ella. Langsung bicara. Oh, ternyata benar dipotongin kambing 3. Alhamdulillah. Makin semangat kami Pak. Oh ini pasti jadi. Pasti jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku sebagai umat Rasul Pak, tetapi kelak di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kalau ngaku-ngaku kenal gampang Pak. Saya ini Pak kebetulan di sekolahnya Pak Zulkifli Hasan. Bupati kita itu pimpinan kami di SMA Kebangsaan. Saya kalau cuma ngaku-ngaku orang nggak tahu saya, tapi saya ngaku-ngaku. Belum tentu. Saya bilang saya kenal sama bupati itu. Itu pimpinan saya di SMA Kebangsaan. Kata saya. Tapi orang yang nggak mengerti belum tentu paham dan belum tentu yakin bahwa saya benar-benar kenal dengan beliau. Betul nggak Pak? Tapi kalau Pak Egi yang langsung bilang, yang kami hormati Ustadz Agus Amriza, oh ini kayaknya kenal. Nah, itu berarti kenal Pak. Maka harapan kita Pak, kita tidak hanya mengaku sebagai umat Rasul. Karena selama ini kita hanya ngaku Pak. Hanya ngaku kita selama ini. Kita bilang umat Rasul, Rasul belum pernah bilang kita umatnya Pak. Kita hanya baru sebatas ngaku umat Rasul. Bahkan kita baru ngaku sebagai hamba Allah Pak. Yang diakui sebagai hambaku kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kata Allah. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Baru Nabi kita Muhammad. Maka bagaimana caranya agar kita diakui oleh Allah sebagai hambanya dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Maka kita harus berperilaku sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang satu-satunya yang bisa memberikan syafaatul uzma adalah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Kita segala macam apapun yang kita lakukan di sini,
Dari sekian banyak nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul, Pak. Dari Nabi Adam, Idris, Muhammad, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Pak satupun yang bisa memberikan syafaatul uzma kecuali Nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari 124.000 nabi yang ada dan berbagai macam jumlah dengan riwayat yang ada, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaatul uzma. Sebagaimana kita tahu, dijelaskan di berbagai macam kitab, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim dan lain sebagainya, di mana kita nanti di padang mahsyar berebut ingin mencari perlindungan dan syafaat daripada orang yang kita banggakan, orang yang kita harapkan. Lari kita ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami minta syafaatmu, tolong lindungi kami, beri pertolongan kepada kami. Kata Nabi Adam, mak dacok weh. Nyak mak dacok ini syafaat. Ternyata Nabi Adam orang Lampung. Ya Allah. Makanya Pak belajar Lampung Pak. Pak udah berapa tahun di Lampung Pak? Bapak sudah lama berapa tahun? Lebih 20 tahun. Udah bisa bahasa Lampung Pak. Harus belajar. Udah 20 tahun nggak bisa bahasa Lampung Pak. Saya 6 tahun di 6 tahun 6 tahun mengajar di Jawa Timur. Di Gondor, alhamdulillah bisa dikit-dikit lah bahasa Jawa. Iya, iso setitik-setitik, setitik mawon, seperti mau sunus-sunusu. Iya. Saya 3 tahun di Kompleks Sunda, di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Pusatnya Tasikmalaya, tapi saat itu di Palas sebelum saya masuk Gontor. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit bahasa Sunda. Tiasa amun salib mah. Gitu. Ternyata Nabi Adam orang Lampung, maka belajar bahasa Lampung, Pak. Kita nggak tahu, Pak, dalam kubur nanti ditanya, ternyata dalam bahasa Lampung. Bukan menrobuka lagi. Siapa Tuhan itu? Siapa Nabi itu? Nggak bisa kita cecar selesai, gitu, Pak. Maka belajar bahasa Lampung. Enggak, Pak. Nggak bisa ke Nabi Adam, lari ke Nabi Nuh. Nggak bisa, saya nggak bisa juga kata Nabi Nuh. Aku raiso. Ternyata Nabi Nuh orang Jawa. Nggak bisa. Lari ke Nabi Ibrahim. Hari Abinah tetiasa. Tetiasa meren syafaat. Lari lagi, ternyata Nabi Ibrahim orang Sunda. Lari lagi ke Nabi Isa. Nggak bisa, Pak. Dari Nabi Adam sampai bawah nggak ada yang bisa. Pergi kamu ke Nabi Muhammad SAW. Maka pergi umat dari Nabi, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, pergi ke Nabi Muhammad SAW dan diberikan syafaatul uzma oleh Rasulullah SAW. Adapun yang tadi sukunya Pak itu hanya intermezzo saja. Jangan bilang khusus Ustaz itu. Katanya Nabi Adam orang Lampung. Jangan, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mohon izin, ini alhamdulillah waktunya udah dihabisin sama Ustaz Zainuri tadi, Pak. Nah, kata Ustaz Zainal tadi, Ustaz, kita maksimal sekali jam 10. Artinya dalam pikir saya jam 10 kurang seperempat udah beres. Tapi kemudian tadi alhamdulillah ada sambutan, ada MC, kemudian ada Ustaz Zainuri. Saya lihat, ini tinggal 17 menit lagi. Jadi beneran kultum Ramadan. Bukan kuliah 7 menit, kuliah 17 menit. Meleset sebenarnya 70 menit. Cuman waktunya sudah habis. Tapi insya Allah ini 45 menitan lah dari tadi. Karena tadi Ustaz Zainuri sampai pukul 9.15. 9.15an tadi saya lihat. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat. Tiba-tiba Rasul mengatakan, Pak, yang mengagetkan para sahabat saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2816. Ya.
Nabi tiba-tiba mengatakan dalam potongan hadis tersebut, Pak, la yanju ahadukum bi amalihi. Lan di situ pakai lan ya. La yanju karena banyak. Lan yanju ahadukum bi amalihi. Ada riwayat lain mengatakan ahadun minkum bi amalihi. Kata Nabi, Pak, kalian tidak akan selamat dengan amal kalian. Kaget para sahabat. Ya Allah, Nabi Rasul, kami nggak selamat dengan amal kami. Lalu buat apa kami beramal? Sedangkan Rasul bilang, kalian tidak akan selamat dengan amal kalian. Belum selesai kagetnya para sahabat bertanya lagi, wala anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Wala ana, saya juga. Tambah kaget para sahabat, mana mungkin seorang Nabi yang mulia Muhammad SAW yang jelas maksum, terhindar dari dosa dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi katanya bahwa ia masuk surga bukan karena amalnya. Lalu karena apa? Sebelum selesai kagetnya para sahabat dan herannya kita semua, Rasul melanjutkan, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin. Saya selamat, saya akan masuk surga, saya dijamin oleh Allah masuk surga karena atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasul, masuk surganya itu karena rahmat ridho Allah, bukan karena amalnya. Itu Nabi yang nggak punya dosa, Pak. Gimana kita, Pak? Masuk surga memang, cuman bukan karena amalnya sebenarnya, tetapi karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bilang lagi, ya enak Rasul itu engkau. Gimana kami Rasul? Nah, gimana kita? Dalam hadis itu ada sebut saddidu. Saddidunya memakai sin. Dalam riwayat lain disebutkan qaribu wa saddidu. Apa maksudnya? Qaribu, dekatlah dengan kebenaran. Wasaddidu, dan tetaplah pada kebenaran itu. Jadi kata Nabi, syaratnya agar kita mendapatkan rahmat Allah dan juga masuk surganya Allah, kita dekat-dekatlah dengan kebenaran dan tetaplah pada kebenaran itu ketika kita sudah berada pada kebenaran. Para mufassir mengatakan, inilah yang disebut dengan makna istiqomah, di mana kita menempatkan segala sesuatunya karena Allah, di mana kita menempatkan segala apa yang kita lakukan karena Allah, apa yang kita kerjakan karena Allah. Ketika kita sudah dekat dengan kebenaran itu, kita tetaplah dalam kebenaran itu dan jangan pergi kemana-mana. Maka inilah makna istiqomah yang sebenarnya. Dalam Quran surat Fussilat ayat 10 Allah menjelaskan. Maka sebenarnya judul kita hari ini, Pak, walaupun singkat tapi semoga bermakna, mengapa istiqomah susah. Nah, itu, Pak. Ini biasanya sholat tarawih itu, Pak, kalau di kampung, kalau di sini insya Allah penuh terus. Di kampung-kampung di mana itu, Pak, hari pertama penuh, hari kedua masih penuh, 3 masih penuh, 10 hari pertama alhamdulillah masih santai. Tapi makin ke sini makin ke tengah, sopnya mengalami kemajuan. Mengalami kemajuan berarti mulai kosong, Pak, kurang istiqomah. Nanti akhirnya ada lagi. Kurang, karena kita ini kalau sesuatu yang baru gampang, Pak, tapi istiqomah susah. Kita membeli sesuatu yang baru itu gampang, tapi merawatnya, mempertahankannya ini susah. Mengapa istiqomah susah? Jawabannya ada di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah dalam surat Fussilat ayat 30? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan itu.
Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, lalu mereka istiqomah dengan itu. Artinya apa, Pak? Bahwa kita segala lini kehidupan kita, kapanpun itu, dimanapun itu, kita tetap dalam rangka Rabbunallah. Saat itu Tuhan kita adalah Allah. Kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh ada liburnya, Pak. Jangan ada bahwa sejam kita libur bertuhankan Allah, tak bisa, Pak. Jangan, Pak. Jangan ada bahwa kita libur dalam bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada bahasa, Pak, weh, jangan bawa-bawa agama dong. Nah, ini bahasa ungkapan yang dimunculkan oleh orang-orang sekuler, Pak. Bagaimana kemudian kita jauh dari agama? Karena perintah Allah beragama itu nggak boleh libur. Rabbunallah itu harus istiqomah. Kita bertuhankan Allah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang beriman. Maka ayat yang dibaca khatib setiap khutbah Jum'ah, ittaqullah haqqa tuqatih, ujungnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Selalu disampaikan oleh khotib, Pak. Karena kalau khotib nggak menyampaikan itu, nggak sah khutbahnya kalau dia tidak mempersiap takwa. Karena salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Ayatnya biasa yang dipakai adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, itu kan terakhir. Berarti kalau nggak saat kita wafat kan nggak apa-apa sesekali kita liburan, bahkan libur bertuhankan Allah. Iya, tapi apakah kita tahu ajal itu datang saat kita sedang bertuhankan Allah atau saat kita sedang berlibur bertuhankan Allah? Kita tidak ada tahu manusia satupun bahwa kapan kita mati. Maka jangan sampai saat kita tidak beriman, kita tidak bertuhankan Allah, kemudian kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka benar kata hadis itu, Pak, diriwayatkan oleh Tirmizi, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Nabi yang bilang, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini kata Nabi, Pak. Sebelum dilanjutkan, wa atbi'il hasanat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sebelum itu, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka takwa itu, Pak, tak terbatas oleh ruang. Takwa itu tidak dibatasi hanya dinding-dinding masjid ini saja. Jangan sampai saat takwa itu ada saat kita di masjid saja. Keluar kita dari masjid, keluar kita dari MBS, kita tidak bertakwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka takwa harus hadir di rumah kita. Maka takwa harus hadir di masyarakat kita. Maka takwa harus hadir saat kita di sawah. Maka takwa harus hadir saat kita di pasar kalau kita pedagang. Maka takwa harus hadir saat kita di kantor kalau kita pegawai. Takwa tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan bertakwa bukan hanya saat pengajian saja, saat sholat saja. Takwa harus hadir kemarin, hari ini, esok atau lusa. Takwa harus hadir jam ini, menit ini, bahkan detik ini. Jangan sampai kita libur dalam bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Ali Imran 190, 191 itu, Pak, orang yang disebut dengan ulul albab, di 190-nya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allah menanya. Kemudian 191 dijelaskan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik ketika ia berdiri, atau ia duduk, atau ia berbaring. Kenapa Allah memakai bahasa tiga kegiatan ini, Pak? Berdiri, duduk, dan berbaring. Karena kehidupan manusia tak lari dari tiga hal ini. Kalau kita sedang tak duduk, berarti kita berdiri. Kalau kita sedang tak berdiri, berarti kita sedang berbaring. Berdiri kita beraktivitas dalam keseharian kita, bekerja, ke pasar, ke kantor, dan lain sebagainya.
Duduk kita, mungkin kita istirahat sejenak, makan, minum, ibadah, dan lain sebagainya. Berbaring kita, waktu istirahat kita, bahkan berbaring itu sendiri, jangan sampai kita tidak bertuhan, tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Islam mau tidur pun baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika. Bahkan mau masuk WC pun berbaca doa. Artinya bahkan di tempat kotor sekalipun jangan sampai kita tidak beragama, jangan sampai kita tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbunallah. Sumastaqom. Sekarang mari kita cek, ini bukan cocokologi, tapi mari kita cek saja, Pak. Mari kita cek waktu kita sholat, Pak. Apa katanya tadi? Innalladzina qalu rabbunallah, ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kemudian dia istiqomah. Mari kita cek, Pak. Saat kita sholat, baca kita Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam Fatihah itu kita ngakuin nggak bahwa Rabb kita Allah. Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata kita. Setelah kita berdiri, Pak, ruku kita, Pak. Bacaan kita apa, Pak? Subhanakallahumma Rabbana, Pak. Pak, Subhanakallahumma Rabbana. Lagi-lagi kita ngakui bahwa Tuhan kita Allah, Pak. Sekali lagi ini ngecek, kita bukan cocokologi, tetapi kita ngecek bahwa ternyata kita ngomong Rabb lagi di dalam ruku kita. Iktidal kita, Pak. Baca apa kita, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Bacaannya Rabbana. Alhamdulillah. Ngaku lagi, Pak, kita bahwa Tuhan kita adalah Allah. Sujud kita. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Duduk di antara dua sujud. Rabb. Sujud lagi. Subhanakallahumma Rabbana. 17 rakaat dikali 7, 1 hari 1 malam. Lisan kita lebih 100 kali mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti orang-orang yang menjalankan perintah Allah, rukun Islam, sholat, tidak lepas sholatnya 5 waktu, 17 rakaat, maka berarti dia tergolong bahwa dia benar menjalankan perintah Allah. Ternyata istiqomah mengatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang istiqomah dalam mengatakan Rabbnya adalah Allah, jangan khawatir, Pak. Di alam kubur ditanya, siapa Tuhaniku? Siapa Tuhaniku? Siapa Nabi-Niku? Siapa yang menjawab tanpa kita hafalkan dan tanpa kita sadari? Lisan kita ngapal tiap hari, Pak. Man Rabbuka? Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjawab? Perilaku kita. Rabbunallah. Kemudian istiqomah. Itulah kenapa sholat itu menjadi rois ataupun kepala ataupun sumber dari segala amal perbuatan. Kalau sholatnya baik, semua baik, katanya. Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Apa yang terjadi, Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah, maka akan kami turunkan malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana ya? Udah lama tapi udah setahun yang lalu. Tapi nggak di sini. Anak-anak santri mengerti, paham. Tatanazzalu ini memakai fi'il mudhari'. Ya, anak ya. Karena fi'il madinya tanazzala. Fi'il mudhari'nya yatanazzalu. Tatanazzalu mukhatab. Tatanazzalu. Maka akan kami turunkan, kata Allah. Tetapi kalau kita melihat dari segi bahasa, karena kebetulan kami juga di kuliahnya di pendidikan bahasa Arab, arti turun kan bukan tanazala yatanazal, tetapi nazala yang zilu. Turun itu kalau hanya sekedar turun, Pak, cuma nazala yang zilu, Pak. Maka Allah bilang cukup yang zilu. Tapi Allah memakai bahasa tatanazzal ala wazn tatafa'al mudha'af. Ini menggambarkan bahwa selain dia memakai fi'il mudhari' yang artinya al-hadir wal mustaqbal, sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi, coba ya. Kalau fi'il madhi kan sesuatu yang berlalu.
Kalau fi'il mudhari al-hadir wal mustaqbal, sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi, maka berarti Allah akan turunkan malaikat itu, Pak, itu sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Tatanazzalu alaihim, kami turunkan kepada mereka al-malaikah, malaikat. Jadi malaikatnya bisa jadi 10, bisa jadi 100, Pak, bisa jadi 1000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta. Kita tidak tahu malaikat itu berapa turun kepada kita, Pak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan di dalam surat Ghafir ayat 6, Allah mengatakan tugas malaikat kalau turun ke bumi ngapain, Pak? Selain bertasbih kepada Allah. Apa kata Allah? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tugas malaikat itu kalau turun ke bumi, kata Allah, selain bertasbih kepada Allah, dia akan meminta dan memohonkan ampunan akan dosa-dosa orang beriman, Pak. Jadi, Masya Allah, enak banget ini, Pak. Makanya wajar kalau yang memasuk kita ke surga adalah rahmat Allah. Bukan amal, Pak. Karena kalau amal kita ditimbang, rugi banyak kita, Pak. Saya yakin kalau amal baik kita ditimbang sama buruk, kita banyakkan buruk, Pak. Nggak tahu kalau saya adalah banyak buruk, Pak. Tapi semoga karena rahmat Allah, ampunan Allah, dihapus sama Allah yang buruk, digantikan yang baik, didoakan sama malaikat, maka semoga kita semua yang hadir di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonkan ampunan akan dosa-dosa orang beriman, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malaikat itu makhluk Allah yang nggak punya dosa. Kalau dia berdoa, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan oleh Allah. Apalagi Allah yang memerintahkan berdoa. Maka satu malaikat memohon ampunan akan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau ratusan, ribuan, jutaan malaikat memohon ampunan akan dosa-dosa kita? Alhamdulillah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Lalu malaikat itu mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut, wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Kenapa tidak boleh takut dan tidak boleh bersedih? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah memberikan kabar gembira akan surga yang Allah janjikan. Untuk siapa? Untuk orang beriman yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa istiqomah itu susah, karena hadiah istiqomah adalah surga. Kalau mudah mungkin hadiahnya kipas angin. Itulah kenapa istiqomah susah, karena hadiahnya adalah surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah sudah jam 10. Nah, jadi sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi, kayak cukup satu hadis, satu ayat saja pengajian kita, tapi semoga bermakna. Semoga manfaat, semoga masuk, semoga bisa menjadi renungan bagi kita untuk membuat amal kita lebih baik, membuat Ramadan kita lebih giat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya banyak kekurangan. Mohon dukungan dan doa dari orang tuaku semua, karena kami masih terus belajar. Betul kata Ustaz Zainuri bahwa kami terstandarisasi MUI. Kami 2024 mengikuti standarisasi dai MUI di MUI Pusat. Kemudian juga mengikuti BIMTEK penceramah tingkat pusat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi itulah sebagai jalan. Untuk apa, Pak? Untuk semoga itu semua khidmahnya kami berikan kepada persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.